Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada pendidikan profesi guru dalam jabatan batch kedua pendidikan agama Islam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal Abdau, mahasiswa pendidikan profesi guru pendidikan agama Islam batch kedua tahun 2025, LPDK Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan NIM 25010911234 pada hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2025. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SDN Randuwadi, Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan, tepatnya di kelas 5 dengan materi makna Asmaul Husna. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, silakan kelas untuk memimpin doa. Siap gerak berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal
lagu Garuda Pancasila? Garuda biar semangat dan fokus semuanya ya. Tepuk semangat. Kita akan mengingat lagi materi yang kemarin, yaitu tentang Asmaul Husna, Al-Qawi dan Al-Qayyum. Ya, Al-Qayyum itu apa? Allah Maha berdiri sendiri, betul. Dan Al-Qawi artinya Allah Maha kuat. Ya, Allah memiliki kekuatan. Sekarang kita akan mempelajari tentang tiga Asmaul Husna, yaitu Al-Ba'is, Maha membangkitkan, Al-Muhyi, Maha menghidupkan, dan Al-Mu'id yang Maha mematikan. Ya. Saya di sini sebelum masuk ke materi ada satu gambar. Gambar tentang apa ini? Ayo, cek belum, cek. Kalau tidak kacung, tak boleh jawab. Gambar tentang apa ini? Apa? Proses pertumbuhan hubungan. Terus apa hubungan antara gambar ini, proses pertumbuhan hubungan, dengan Asmaul Husna? Apa? Sebagai bukti, hubungannya apa, Pak? Apa hubungannya antara gambar ini dengan Asmaul Husna? Allah memiliki Asmaul Husna Al-Muhyi, yaitu Maha menghidupkan. Gambar ini menunjukkan sebuah biji atau sebuah bibit, ya. Mulai dari pertama, kedua ada apa namanya? Daun, apa kayak batang kecil, kemudian daun, tumbuh daun dan tumbuh bunga. Nah, ini mengalami pertumbuhan apa enggak? Pertumbuhan kan? Berarti pertumbuhan ini namanya Maha hidup. Berarti hubungan dengan Asmaul Husna, siapa yang menghidupkan ini? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah memiliki Asmaul Husna Al-Muhyi, artinya Allah Maha menghidupkan, ya. Terus sebelum ke materi saya ingin bertanya. Silakan disimak. Siapa yang memberi kehidupan dan mengambil kehidupan ini? Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kita memberi kita kehidupan dan yang suatu saat mengambil kita lagi, itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Yang kedua, bisa nggak seorang manusia membangkitkan barang yang sudah mati? Tidak bisa. Kenapa? Karena yang membangkitkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah memiliki Asmaul Husna Al-Ba'is, artinya Allah Maha membangkitkan makhluk. Pak, dibangkitkan gimana? Dibangkitkan ketika
seorang makhluk atau manusia dia itu sudah mati, kemudian dia mengalami kehidupan kedua, yaitu di akhirat. Ya, di akhirat itu dia dibangkitkan lagi nanti di hari kiamat. Siapa yang membangkitkan? Allah Subhanahu wa taala. Berarti Allah memiliki asmaul husna al-ba'id. Artinya Allah Maha membangkitkan, ya. Oke. Hari ini kita belajar tentang tiga asmaul husna, yaitu al-muhyi, Maha menghidupkan, yang ada hubungannya dengan kisah kehidupan dan cara mengeladaninya. Ya, masih ada diskusi kelompok dan ada pribadi masing. Al-Mumit yang Maha mematikan, yang berhubungan dengan yang kita alami setiap hari, dan Al-Ba'id yang Maha membangkitkan. Ya. Kemarin sudah dituliskan ya materi tentang ketiga ini. Nah, coba dibuka lagi bukunya. Nah, yang al-muhyi dan al-mumit. Coba sekarang dibaca yang al-muhyi. Al-muhyi dari perempuan ini, Febri. Ya, al-muhyi dibaca. Al-Muhyi artinya Allah dat yang memberi kehidupan bagi makhluknya. Bukti Allah bersifat Al-Muhyi yang menghidupkan manusia, hewan dan tumbuhan. Allah juga menghidupkan tanah dengan curahan air, juga menghidupkan kembali orang-orang yang mati pada hari kebangkitan nanti. Hikmah mempelajari sifat al-muhyi: 1. Memahami kehidupan. 2. Memelihara kelangsungan hidup. 3. Kita harus memberi makna kehidupan. 4. Tidak putus asa jika mengalami kegagalan. 5. Menjaga kelestarian alam sekitar. Sambil baca terus menjelaskan ya. Di sini ada suatu slide yang menjelaskan tentang yang dibaca oleh dari tadi. Sebelum saya masuk kepada yang ini, kita awali dulu dengan asmaul husna. Dari kelas 1 sampai kelas 6 nanti, semua siswa di pelajaran PAI itu ada pelajaran asmaul husna. Jumlahnya ada berapa? 99. Tapi yang dipelajari bukan semuanya 99 jadi satu bab, tidak dipecah-pecah. Ada kelas 5 ya. Nah, hari ini kita yang belajar itu cuma ada 5, yaitu al-qayyum, al-qawi, al-mumit, al-ba'id dan al-muhyi. Oke, kita masuk ke materi tentang al-qayyum, al-muhyi. Al-muhyi itu orang, artinya Allah Maha menghidupkan atau memberi kehidupan. Contohnya tadi apa? Memberi kehidupan tadi ya. Nah, kayak gambar tadi ada sebuah bibit kecil, kemudian dia ini tumbuh akhirnya menjadi besar, sama seperti kita. Awalnya jadi bayi, kemudian ada balita, anak-anak, remaja, dewasa, sampai
Wah, bukti bahwa Allah memiliki asmaul husna al-muhyi, maka menghidupkan. Nah, nanti berakhir dengan al-mumit, mematikan. Allah yang mematikan lewat malaikat Israfil. Ya. Ini hanya cara meneladani saja. Al-muhyi apa yang bisa diteladani? Yaitu rajin beribadah, rajin belajar, berdoa, berusaha, dan menjauhi perbuatan dosa dan maksiat. Kalau mau meneladani ini, cara meneladani al-muhyi dengan cara ini, menjauhi maksiat, belajar berdoa dan beribadah kepada Allah. Ya. Terus yang kedua, al-mumit. Coba dibaca Jahil al-mumit. Al-mumit artinya Allah Maha mematikan. Allah yang mematikan semua makhluk sesuai kehendaknya. Setiap yang bernyawa pasti mati. Manusia akan mengalami 2 kali kematian dan 2 kali kehidupan. Kematian pertama saat manusia ada di dunia. Setelah itu Allah ciptakan kita untuk menjalani hidup di dunia ini dan disebut kehidupan pertama. Setelah itu manusia akan mengalami kematian kedua saat dicabut Allah dan membangkitkan manusia dari alam barzakh dan disebut kehidupan kedua. Jadi manusia itu melalui Allah Maha Al-Mumit akan mengalami 2 kehidupan dan 2 kematian. Kehidupan pertama ketika dia berada di dunia terus mati. Itu kehidupan pertama, kematian pertama. Yang kedua, ketika dia itu berada di alam kubur, dibangkitkan di alam kubur, kemudian nanti ketika sudah dia mati, matikanlah lagi. Itulah sampai kemudian masuk ke hari kiamat. Itu namanya kematian kedua atau kehidupan kedua. Ya. Terus lanjutkan al-mumit. Coba dibaca sampean. Baca ini. Yang ini. SWT itu subhanahu tidak apa-apa, namanya juga adalah cara meneladani asmaul husna al-mumit. Yang pertama, berbuat kebaikan di mana saja dan kapan saja. Tidak harus apa? Tidak harus kayak Ramadan toh. Tidak harus kalau bulan Ramadan saja. Tidak harus kalau lagi apa? Habis umroh berbuat baik terus setelah itu jelek lagi. Tidak harus. Apa saja. Menjauhi semua larangan Allah. Contoh, tidak sholat, ya, mabuk-mabukan, pakai narkoba, itu termasuk larangan Allah, harus dijauhi. Ya, selalu ingat bahwa kematian pasti akan datang. Oke, selanjutnya. Oke, kita masuk ke materi cara menjelaskan asmaul husna al-ma'arif. Ya, silakan dibaca. Percaya bahwa pada hari kiamat semua makhluk akan dibangkitkan, cepat bangkit dan keterpurukan, memiliki semangat dan berbagai hal, tidak larut dalam kesedihan dan penyesalan. Tepuk tangan yang sudah baca dari tadi. Menunjukkan kemampuannya ya. Oke, cara meneladani asmaul husna al-ma'arif. Yang pertama, percaya bahwa hari kiamat semua makhluk akan dibangkitkan. Ya, dibangkitkan
lagi. Ya, semangatlah lagi. Yang ketiga, memiliki semangat dalam berbagai hal. Ya, apapun harus semangat, tidak boleh menyerah, menyesal. Tidak larut dalam kesedihan dan penyesalan. Jadi kalau misalnya sampean mengalami suatu kegagalan, jangan terlalu lama atau terlalu larut. Ya, tidak baik juga. Oke, ada suatu kisah ya, dari kisah Nabi Ibrahim yang mana bukti bahwa Allah ini mau membangkitkan dan mematikan. Suatu ketika Nabi Ibrahim ini bertanya kepada Allah, ya Allah, apa bukti kalau sampai bisa menghidupkan makhluk, mematikan makhluk? Suatu ketika Nabi Ibrahim bertanya seperti itu, dan akhirnya Nabi Ibrahim ini ditunjukkan oleh Allah. Suatu ketika beliau disuruh oleh Allah untuk mengambil dua ekor burung. Kemudian dua ekor itu disembelih dan kemudian dipisah. Dan atas izin Allah kemudian dua burung ini hidup lagi. Bahwa apapun atas izin Allah, segala sesuatu yang tidak terjadi bisa terjadi, termasuk membangkitkan sesuatu yang telah mati. Contoh, pernah tahu mati suri? Pernah kan? Mati sebentar, kemudian dia hidup lagi. Kenapa seperti itu? Karena Allah memberikan takdir, memberikan peringatan mungkin untuk orang sekitarnya agar mau bertobat. Ya, kadang orang yang mati suri itu menceritakan bahwa dia ini ketika mati itu dibawa ke alam akhirat, seperti alam mahsyar, seperti apa namanya mizan, seperti apa neraka surga. Kemudian dia bangun lagi dan untuk diceritakan kepada yang masih hidup. Setelah saya menjelaskan panjang lebar tadi, saya ingin bertanya mengenai Asmaul Husna yang saya terangkan. Sebutkan contoh kehidupan dan kematian yang ada di sekitar kita yang berhubungan dengan Asmaul Husna Al-Muhyi dan Al-Mumit. Ayo, ada yang ingin jawab? Nah, silakan Sari. Saya punya seekor sapi yang saya rawat dari kecil sampai besar. Terus sekarang sapinya masih sehat? Hah? Mati kan sapinya. Berarti itu bukti sampean merawat sapi itu sampai besar. Berarti Allah memberi kehidupan. Asmaul Husnanya apa? Kehidupan. Al-Muhyi. Kemudian sapi itu mati. Berarti itu menunjukkan Allah Maha mematikan atau Al-Muhyi. Sekarang sampean merapat ke kelompok masing-masing, sudah ada di kelompoknya ya. Nah, untuk menulis 3 fungsi Asmaul Husna. Fungsi Asmaul Husna sesuai dengan apa yang saya bagi ini ya.
Asmaul Husna yang kita pelajari saat ini tentang diskusi, ya. Saling diskusi satu anggota. Nah, sampean saya tanya tentang pertanyaan yang saya ajukan, saya tunjuk per kelompok yang sudah saya tunjuk. Yang pertama, bersyukur atas hidup yang diberikan oleh Allah. Ayo, ngacung-ngacung. Al-Muhyi. Kelompok berapa? 2. Tinggal 3 ya. Ada lagi? Al-Muhyi. Betul. Oke, pertanyaan kedua. Meningkatkan kepedulian terhadap sesama. Apa? Meningkatkan dari kepedulian terhadap sesama. Ya. Al-Muhyi. Kenapa alasannya? Karena meningkatkan kepedulian. Berarti orang lain dianggap apa? Orang yang membutuhkan kita. Ya. Berapa nomor 4 ya? Nah, terus menghadapi kematian dengan keikhlasan. Amin. Itu semua. 100. Oke. Soal tentang lembar jawaban yang sudah saya bagikan, diskusi sudah selesai. Sekarang soal yang kedua. Apa yang bisa kita lakukan agar menjadi hamba yang menghargai hidup dan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya, apa yang harus kita lakukan agar menjadi hamba yang menghargai kehidupan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ada bisa ngajuk? Apa? Sholat, puasa, ibadah sama. Ada lagi? Haji. Bolehlah, itu ibadah termasuk. Apa lagi? Membantu orang tua, membantu sesama manusia. Saling tolong menolong. Tolong, guys. Benar semua. Terus, pernah nggak sampai merawat hewan? Apa yang sampai amati ketika merawat itu? Ya, kucing. Yang sampai amati itu apa? Sampai amati nggak mulai kecil sampai besar? Mengamati. Yang punya sapi, ngacung. Banyak ya. Pernah punya sapi? Punya. Merawat dari kecil. Bagaimana sapi itu bisa tumbuh besar? Benar kita itu mengandalkan Allah. Iya, apa dari Gusti Allah? Apa kata Gusti Allah? Gusti Allah Maha menghidupkan. Saya enggak nyari makan. Apa yang harus saya lakukan? Memberi makan. Apalagi minum, dedek ya. Apalagi merawat. Ya. Terus sampai punya tanaman? Punya apa? Tanaman apa? Jambu. Terus sampai menghayati enggak kalau Allah itu Maha menghidupkan? Iya, apa buktinya? Apa buktinya? Subur. Coba, cek. Oke, di sini ada enggak yang punya tanaman yang sampai merawat di rumah? Ada? Ayo, siapa? Ayo, siapa yang merawat? Ayo, siapa? Hah? Apa? Jambu. Ya. Terus apa upaya sampean untuk menghayati bahwa tanaman saya ini hidup sesuai dengan pelajaran hari ini, yaitu
meneladani Asmaul Husna Al-Munit, Al-Muhyi, Al-Ba'id. Apa? Apa? Merawat. Nah, merawatnya. Terus menyiram. Karena apa? Yakin bahwa tanaman saya hidup. Kalau nggak disiram gimana? Mati. Siapa yang mematikan? Allah. Berarti Allah Maha mematikan. Apa Asmaul Husnanya? Al-Mumin. Tepuk tangan. Kita tanya jawab, tapi saya tidak nunjuk. Yang nunjuk adalah aplikasi Word ini. Siapa yang ditunjuk di sini? Itu yang jawab pertanyaan dari saya. Pertanyaannya adalah, bagaimana perasaanmu saat tahu bahwa Allah yang bisa menghidupkan dan mematikan makhluk, serta apa arti hidup menurutmu setelah mengetahui Asmaul Husna Al-Muhyi? Ini nama-nama kelas 5 yang sudah saya. Zulfikar, mana anaknya? Oke, apa jawabannya? Yang tadi. Nah, apa jawabannya? Oke, tepuk tangan. Biar tak bosan, kita ice breaking dulu. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Oke. Kalau kau suka saya tepuk tangan. Kalau kau suka saya tepuk tangan. Kalau kau suka saya, mari kita lakukan. Kalau kau suka saya tepuk tangan. Kalau kau suka aku tepuk tangan. Kalau kau suka aku tepuk tangan. Kalau kau suka aku, mari kita lakukan. Kalau kau suka aku tepuk tangan. Oke, sebelum saya akhiri, saya akan menyimpulkan pembelajaran hari ini, ya, bahwa Allah memiliki beberapa macam Asmaul Husna. Ada berapa? 90? 9 yang kita pelajari. Ada berapa sekarang? Ada 5. Tapi yang 3, yang 2 sudah selesai. Tinggal 3, yaitu Al-Muhyi, Al-Munit, dan Al-Ba'id. Al-Ba'id artinya apa? Maha membangkitkan. Bahwa Allah membangkitkan semua makhluk apa? Di hari kiamat, sebagai bukti Allah Maha Al-Ba'id. Yang kedua, Al-Munit, artinya apa? Allah Maha mematikan. Bahwa yang mematikan semua makhluk siapa? Allah. Ya. Terus yang mematikan semua makhluk meskipun tidak sakit, tidak apa, siapa? Allah. Terus apa upaya kita? Harus yang kita teladani adalah apa? Meningkatkan amal ibadah atau amal baik. Terus yang ketiga adalah Al-Muhyi, artinya Allah Maha memberi kehidupan. Sampai sekarang umur berapa? 12. Hidup kan? Siapa yang menghidupkan? Allah. Ada Allah Maha Al-Muhyi. Oke, untuk pertemuan yang akan datang, ya, saya sebelum memberikan tugas yang akan datang, akan memberikan suatu penguatan karakter. Ya. Siswa yang suka membantu sama orang lain, menjaga kebersihan, adalah orang yang peduli terhadap sesama dan juga meneladani apa yang sudah diajarkan oleh Quran dan Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis sebagai penguatan karakter kita, ya. Oke, yang akan datang kita akan adakan asesmen formatif atau ulangan, ya. Sudah selesai, silakan berikan tempat duduk.
silakan. Untuk lembar yang saya berikan dibawa pulang. Dikumpulkan yang akan datang. Nanti saya refleksi lagi. Oke, silakan ketua kelas memimpin doa. Siap berdoa mulai.